pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Itulah Suyanto.id. Ini merupakan channel alternatif. Ayo dukung kita dengan klik subscribe supaya kita bisa memberikan konten alternatif dari konten yang banyak sekali yang itu isinya tidak mendidik. Karena ada unsur-unsur pornografi, fitnah, hibah, hedonisme, pamer-pamer, konsumerisme, dan itu tentu saja menjadikan pendidikan kita memiliki tantangan-tantangan ke depan. Nah, kali ini kita masih berbicara mengenai implementasi IKM. Wah, ini double kalau kita ngomong implementasi IKM. IKI-nya itu kan juga implementasi, yaitu IKM, implementasi kurikulum merdeka. Bersama narasumber kita, Ibu Titik Sudarti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan. Dan saat ini juga menjadi PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maspati. Dan itu adalah alumni kami dan alumni beliau. Jadi kami berdua adalah satu alumni ketika di SMP, tapi beda jauh angkatannya. Jadi generasinya berbeda. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Netizen di seluruh Nusantara, netizen dari Suyanto.id merupakan salah satu konten yang tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan. Insya Allah. Mudah-mudahan semua sehat. Senang sekali bisa ketemu lagi untuk berbincang-bincang tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Ya, Jeng, kan Ibu, dan kemarin kita sudah bicara mengenai pilihan SMP Negeri 1 Magetan untuk melakukan project based learning. Dan tentu saja ini peran kepala sekolah sangat-sangat penting. Dan saudara-saudara, para pemirsa SMP Negeri 1 Magetan termasuk klaster mandiri berbagi, ini merupakan klaster yang paling tinggi yang akan disusul misalnya saja mandiri berbagi, mandiri belajar, mandiri berubah. Yang paling rendah mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Inilah kondisinya. Nah, gimana Bu Titik mengenai keputusan SMP Negeri 1 ketika sudah ada project based learning itu, ada kekhawatiran oleh guru yang belum paham mungkin itu akan kehilangan jam mengajar sehingga akan mengancam tunjangan sertifikasinya. Ini bisa terjadi enggak, atau kalau terjadi bisa dicari solusinya? Gimana menurut? Saya rasa tidak, Prof. Kan ini justru kan ada, kalau menjadi penanggung jawab, ada misalnya kita punya 30 rombel, itu masing-masing 2 rombel itu nanti ada penanggung jawabnya, 1 orang guru itu dinilai setara dengan 2 jam tatap muka gitu. Dan lagi-lagi kita harus ini ya, menyamakan persepsi gitu untuk semuanya, gitu. Tidak hanya guru tapi kepala sekolah itu, bahwa jam tatap muka kita itu 24 jam itu minimal. Jadi minimal. Sehingga nanti kalau ketika PBL ini jalan, kemudian nanti kan jamnya kan jadi banyak. Tidak, kita kan menurut aturannya yang dari Kemendikbud itu kan minimal 24 jam tatap muka, maksimal 40 jam tatap muka. Sehingga nanti kan bisa ditata sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nanti kan masih ada penanggung jawab lab, ada penanggung jawab perpustakaan gitu. Nanti kan sambil, yang penting dijalani dulu, jangan kita berpikir positif gitu loh. Kuncinya 1, jangan mengeluh. Saya rasa penanggung jawab paling besar itu tetap di kepala sekolah.
Ya. Nah, seperti yang disampaikan Prof. Suyanto tadi, bahwa saya kan definitif saya di SMP 1 Magetan itu direkom oleh Kemendikbudnya menjadi mandiri berbagi. Sementara di SMP Negeri 1 Maspati yang alumni alma mater kita itu mandiri berubah gitu. Ya, ya. Ada kejadian lucu, Prof. Ketika kita melihat bersama-sama ya di komite pembelajaran di SMP 1 Magetan, coba kita kira-kira ketika mau mendaftar kita pantasnya itu yang belajar, yang berubah apa mandiri begitu, Bro. Begitu kita diskusi dengan tim itu, jadi saya selalu tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu kita partisipatif, kemudian juga dengan komite. Pertama pilihannya sepertinya ini, Mem. Kita sepertinya mandiri berbagi, akhirnya mendaftarlah kita di mandiri berbagi. Ternyata begitu kita daftar mandiri berbagi, rekom turun itu langsung mandiri berbagi. Kemudian, loh, Mem, ini teman-teman gini, loh, Mem, kalau mandiri berbagi nanti kita semuanya mandiri, nanti tidak ada bimbingan dari kementerian. Nah, masa sih kayak gitu? Masa kita dilepas sendiri gitu? Kita kan dari segi pendanaan kita kan sangat terbatas begitu. Terus akhirnya sudah, kemudian lah yang Mas Pati itu sudah kita daftarnya mandiri berubah begitu, Bro. Nah, ternyata begitu daftar mandiri berubah, Mas Pati itu rekomnya mandiri belajar. Terus yang di Magetan mandiri berbagi, akhirnya sudah gini, kan ada kesempatan untuk untuk membandingkan, meralat kan. Akhirnya sudah kita kumpul lagi, sudah kalau begitu Mas Pati nanti ngajukan, coba itu dilihat itu instrumen apa itu yang belum diupload ini, masa 4 sekolah besar di Magetan masa kita belajar kayak gitu. Akhirnya segera nanti ditutup. Akhirnya Mas Pati merevisi juga Magetan. Akhirnya Magetan teman-teman sepakat downgrade. Mem, jangan mandiri berbagi, kita mandiri berubah saja. Ya sudah kalau gitu segera di ini. Akhirnya yang Mas Pati itu direvisi ke mandiri berubah, yang Magetan dari mandiri berbagi dirubah menjadi mandiri berubah. Ternyata ketika keluar Mas Pati itu direkom mandiri berubah, Magetan tetap mandiri berbagi. Akhirnya ya sudah, berarti kalau rekomnya ini ya sudah kita jalan akhirnya. Nah, kalau begitu Mas Pati yang berubah apa gitu, saya gitu. Sementara yang Magetan yang dibagi itu apa, program apa, ayo kita cari gitu. Akhirnya kita nemu SSK Mem, oke. Terus apa lagi, internalisasi nilai Pancasila Mem, oke. Wes itu coba nanti ini terus apa, itu Mem kelas kebinekaan global, oke. Ada 3 poin nanti ditata. Terus akhirnya PBL-nya gimana? Nah sebetulnya kan kita kemarin sudah mulai melaksanakan sebetulnya masing-masing sekolah itu hanya belum diadministrasikan dengan baik. Oleh sebab itu di Magetan 1 sudah kita di tim, ayo kita ini karena kan minimal 3 ya, Bro. Minimal 3 tema. Ada 3 tema 6 dari kan. 6 ya. 3 tema ada dari 6 yaitu gaya hidup berkelanjutan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian suara demokrasi, kearifan lokal, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang terakhir, bangunlah jiwa dan raganya. Sehingga saya ke teman-teman SMP 1 Maspati, karena penjelasan berubah, kan minimal 3, yojok 3, saya itu jangan 3 lah gitu, minimal 4, terus 6 Mem gitu teman. Jangan 6, nanti jangan 6 lah, coba 4 dulu. Terus yang Magetan karena berbagi harus 6, begitu. Harus 6 ya. Harus 6. Sehingga jadilah ini kita terus bergerak gitu, sehingga kita sudah menyusun kegiatan itu karena nanti implementasinya kan ke kelas 7, Bro. Nah, sementara kelas 8 9 belum, tapi guru semua kelas 7 8 9 harus bergerak supaya nanti ketika
yang kelas 7 ini naik, nanti tahun depan gurunya nggak gagap gitu. Sehingga jadi project based learning-nya itu dimulai kelas 7 ya. Berarti 789, Bro. Oh, 789. Iya, iya. Hanya mungkin yang kelas 7 itu mungkin 6 temanya, nanti kelas 89 nanti kita coba paling enggak ya minimal 3. Nah, itu berbareng kan enggak dari 6 tema itu atau bergantian pelaksanaannya itu? Proyeknya itu. Desainnya kita bergantian. Jadi misalnya ini ya, Bro. Satu bulan 3 bulan. Atau kan hanya 6 semester itu kan enggak ada 6 bulan penuh ya. Enggak, nanti kan bisa ini desainnya bisa 2 minggu, bisa 1 bulan kan gitu, Bro. Oke. Dan bisa nggak beririsan? Dua proyek berjalan beririsan, misalkan. Yang satu belum selesai, sangat bisa. Jadi artinya bukan 2 proyek, 1 proyek bisa 2 tema atau 3 tema. Gitu. Oh iya. Ya, jadi irisannya itu di temanya, bukan di proyeknya gitu. Ya, tapi tema itu kan yang disebut proyek tema itu, Bu. Bukan apanya. Apa sebetulnya? Ya ini apa namanya? Di sini kan minimal kan 1 tema 1 proyek. Kan kita bisa sekali berlayar 30 terlampaui. Ya. Oke. Karena rasanya kalau 1 proyek itu kemungkinan 1 tema itu kecil, mesti banyak. Apalagi untuk implementasi nilai Pancasilanya bisa jadi 1 proyek itu mengimplementasikan 6 dimensi sekaligus gitu, Bro. Ya, jadi kekurangan jam mengajar yang dikhawatirkan orang-orang itu enggak terjadi kalau begitu. Kalau saya rasa tidak. Satu proyek 6 tema misalkan saja. Nggih. Jadi menurut saya itu kan kalau sampai ada guru kekurangan jam itu berarti kan di daerah tersebut atau di sekolah tersebut kelebihan guru, Bro. Itu di luar konten, di luar topik kita, Bro. Kalau sampai guru di satu sekolah kurang jam, berarti di sekolah itu kebanyakan guru. Kebanyakan dengan guru dan kurang tema. Kurang apa? Kurang tema dari proyek itu loh. Mboten, enggak. Jadi kurang jam tatap mukanya, bukan proyeknya. Oke. Berarti misalnya di satu sekolah hanya butuh 3 guru matematika misalnya. Ya. Lah di situ ada 4 atau 5, berarti kan kelebihan 2 guru. Nah, tapi ketika mengajar dalam proyek, dalam tema-tema, misalnya Magetan 6 tema, itu kan mapelnya enggak diajar secara eksplisit. Iya. Tapi nanti kan di ini apa namanya di proyek ini kan nanti mesti ada mapelnya, Bro. Iya. Iya. Tapi mapelnya kan tidak senormal biasa tanpa proyek, Bu. Tidak, nanti itu masuknya nanti di implementasi nilainya itu. Ya. Dan Magetan 6 tema semuanya, ini gurunya sudah siap dan harus ditatar, tidak harus disosialisasikan, tidak harus selalu duduk bareng berkoordinasi apa kontribusi mata pelajaran IPS, IPA, kemudian Pancasila, PPKN, bahasa gitu ya. Gimana cara? Betul. Jadi ini tidak bisa kita bukan mandiri ya. Ini kolaborasi, Bro. Ya, kolaborasi. Misalnya begini, yang di SMP 1 salah satunya begini, Bro. Temanya suara demokrasi misalnya. Kemudian topik atau bentuk kegiatannya pertama penyusunan pengurus kelas. Kemudian pembuatan tata tertib kelas. Sehingga ini kan merupakan kesepakatan di kelas itu. Ya. Tadi ada 1 guru nanti menjadi penanggung jawab 2 kelas gitu. Untuk dianggap nanti 2 jam tatap muka. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya apa? Beriman dan bertakwa. Karena kan setiap ini kita mengajarkan untuk selalu dimulai dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa juga gitu. Itu dimensi profil pelajar Pancasilanya itu beriman dan bertakwa. Bukan. Kemudian beriman takwa itu kan tidak indikatornya kan tidak hanya berdoa saja. Dalam perilaku dia betul. Dalam perilaku harus ada, tidak hanya berdoa saja. Ya. Kemudian disiplin juga ada kan di situ, Bro.
Jadi ini yang kita paling mudah, kita ambil paling mudah yang sudah pasti dilakukan di semua sekolah untuk tipe apapun gitu loh, Bro. Oh iya, iya. Ya, jadi beriman dan bertakwa, kemudian kreatif, kan nanti dia akan di situ pemilihan pengurus kelas itu kan demokratis nanti. Ya. Dia akan milih temennya, kira-kira yang pantas jadi leadernya siapa. Kan itu kan dari perilakunya. Tadi karakter tadi. Kemudian bernalar kritis. Dia pasti nggak akan milih ketua kelas yang tidak layak lah, Bro. Gitu. Ya, ya. Itu dari dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian kolaborasi mapelnya apa? Bisa PKN, bisa PJOK, karena dia kan nanti tidak diem, dia akan bergerak gitu loh, Bro. Akan bergerak. Kemudian bisa matematika. Dia numerasinya matematikanya gini. Di pengurus kelas itu jumlahnya berapa? Peserta didiknya misalnya 32 orang. Itu kan hanya butuh 1 ketua kelas. Kemudian butuh wakil enggak? Dia kan akan diskusi nanti. Masih butuh. Kenapa? Nanti kalau ketua kelasnya absen bisa diganti wakilnya. Oke, kan musyawarah di situ. Kemudian bisa juga TIK. Nanti anak-anak akan langsung mengetik gitu, baik di PC-nya kelas atau di ini masing-masing. Pasti anak-anak yang milenial ini pasti tidak memilih buku untuk nyatet. Oh ya. Yeah. Kemudian misalnya untuk yang itu tadi yang suara demokrasi ya, Bro. Ya. Jadi pemilihan itu. Kemudian yang gaya hidup berkelanjutan. Itu tema gaya hidup berkelanjutan itu topik atau bentuk kegiatannya itu penanaman pohon di sekitar sekolah. Nah, besok ini hari ini kan MPLS nih, Bro. Pembukaan nanti kita mengenakan ini. Hari ini mengenakan kebinekaan kita yang pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, nanti topiknya atau bentuk kegiatannya itu nanti penanaman pohon di sekitar sekolah. Di sekolah kita kan kurang tanaman yang di pot gantung. Nanti anak-anak yang kelas 7 ini nanti diminta yang mampu dan mau untuk membawa tanaman gantung di sekolah gitu. Kemudian penanaman bunga di kelas. Nanti masing-masing kelas kan dibenahi supaya cantik. Nanti di situ kreativitasnya anak-anak akan dituntut untuk membenahi kelasnya nanti dampingi oleh masing-masing wali kelasnya. Kemudian nanti yang ketiga nanti pengelolaan sampah. Nanti nanti kita akan bekerja sama dengan Bank Sampahnya Magetan untuk ngajari anak-anak mengelola memilah dan mengolah sampah gitu, mengolah sampah. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya apa? Mandiri. Ada kegiatan bawa tanaman itu mandiri, kemudian kreatif nanti tidak ditentukan jenis tanamannya. Ini begitu. Kemudian gotong royong, membenahi kelas nanti dan dia akan bergotong royong di kelasnya. Kemudian beriman dan bertakwa itu pasti. Kemudian bernalar kritis, nanti akan didorong untuk memilih jenis tanaman gantung yang mudah memeliharanya gitu, sehingga nanti tidak mati, karena kalau mati nanti harus mengganti begitu, Bro. Oh, nah dan Bu, ini pertanyaan terakhir. Seperti hal-hal seperti itu tentang kepedulian lingkungan, kemudian bernalar kritis, kreatif yang diturunkan dari profil pelajar Pancasila, bisa enggak di-extend konteksnya itu tidak saja di sekolah, misalnya saja berpikir agak jauh sedikit, misalkan di luar sekolah, itu ada rencana begitu enggak pembelajaran berbasis proyek itu? Sangat bisa, sangat bisa. Dan SMP Negeri 1 Magetan sudah melakukan, Bro. Kemarin itu untuk terutama untuk karya tulis ilmiah, kita kemarin untuk IPS kita extend-nya ke Sendang Kamal, situs bersejarah di Magetan untuk yang tadi kearifan lokal itu, yang tema kearifan lokal. Dan itu yang IPS kemarin kita masuk final di tingkat nasional gitu. Oke. Kemudian untuk yang lingkungan hidup, anak-anak juga kemarin meneliti kualitas air di Sungai Gandong dan beberapa sungai di Magetan. Anak-anak turun langsung ke
ke Nitian, ke Sungai Gandong didampingi dengan oleh guru pembimbingnya. Nah, saya pesankan di sana bahwa ketika semua kegiatan dimanapun itu harus menerapkan manajemen risiko. Ya, ya. Ketika turun ke sungai itu harus dipastikan bahwa nanti tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, ya, kecelakaan. Sehingga nanti misalnya kalau harus turun ke sungai, ya anak-anak harus mengenakan pelampung seperti itu misalnya. Oke, baiklah Bu, saya kira banyak inspirasi dan sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi uswatun hasanah, menjadi model, contoh bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Magetan atau di seluruh tanah air yang kebetulan klik suyanto.id di video ini. Terima kasih Bu Titi ya atas kehadirannya. Nanti kalau ada yang penasaran silahkan main ke sekolah saya di SMP Negeri 1 Magetan. Ya. Dan dari sana bisa beli jerangking ketan. Gitu. Ya, betul. Kerajinan kulit murah di sini. Murah. Jalan Sawo. Dekat dengan sekolah kita gitu ya. Sampai 10 menit ke Sarangan, ke Refugia, ke Geni Langit, ke mana ini? Mojosemi Park gitu. Oke. Matur nuwun Bu Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat. Amin.